Ya, selamat pagi saudara. Saat ini senang sekali pagi ini saya sudah bersama narasumber yang spesial dan kita akan membahas tentang parenting atau pendidikan anak. Nah, seperti apa dan siapa narasumber saya? Saya Desi Indah Lestari dan bersama juru kamera Komang Suarbawa kita akan membahas terkait parenting, yaitu peran orang tua dalam pendidikan generasi alfa. Dan untuk membahas narasumber ini saya sudah bersama. Untuk membahas tema ini, maksud saya sudah bersama narasumber yang tepat, yakni Kak Seto. Halo Kak Seto, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat ya Kak Seto. Sehat, salam semangat juga. Oke, selalu semangat kalau Kak Seto ini ketemu sama saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Nah, Kak Seto, kita langsung aja. Kalau Kak Seto sebagai ini kan sudah terkenal nih dengan Sikomo lewat ya. Kalau yang zaman saya udah tahu nih yang film Sikomo. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin belum tahu nih ya. Sebagaimana sih menurut pandangan Kak Seto saat ini anak-anak zaman sekarang itu seperti apa menurut pandangan dari Kak Seto? Iya, setiap anak tentu mewakili zamannya masing-masing, tapi pada dasarnya anak-anak Indonesia tetap merupakan anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang selalu gembira, percaya diri, dan penuh semangat. Itu yang penting. Anak Indonesia harus penuh semangat ya Kak Seto. Nah, ini di tengah kesibukan Kak Seto di Bali saya menculik beliau untuk membahas nih terkait anak dan orang tua. Tadi sudah tentang anak. Kalau pendidikan orang tua yang saat ini kan di tengah gadget, di tengah globalisasi. Nah, seperti apa Kak Seto memandang orang tua saat ini mendidik anaknya? Iya, tentu kita juga percaya pada pendidikan seumur hidup ya. Nah, mohon orang tua juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti pendidikan juga. Artinya juga pendidikan informal dalam keluarga juga dikembangkan dengan sangat baik juga. Jadi orang tua juga harus terus belajar menjadi orang tua yang tetap efektif. Nah, dalam hal ini menghadapi anak zaman now atau zaman alfa, generasi alfa, tentu penuh dengan gejolaknya, penuh dengan dinamikanya masing-masing. Maka orang tua persyaratannya harus tetap kreatif, tetap rendah hati, tetap terus mau belajar, dan tetap mencoba untuk memimpin komunikasi dengan putra-putrinya dengan tidak mudah tergelincir pada baper ya, dibawa ke perasaan, emosi dan sebagainya. Nah, salah satu kunci utama adalah tetap memosisikan sebagai sahabat anak, bukan bosnya atau komandan yang sekedar main perintah atau instruksi, tapi sahabat yang penuh persahabatan dan juga berani mendengar suara anak. Oke, siap mendengar suara anak. Kak Seto tadi kan sudah melihat bagaimana pandangan Kak Seto terkait perkembangan anak saat ini, terkait perkembangan orang tua saat ini. Nah, tadi juga sudah sedikit di-spill, harus kreatif menjadi orang tua saat ini di generasi alfa. Menurut Kak Seto mungkin lebih spesifik lagi dijelaskan. Nah, mungkin cara tepat nih mendidik anak, kan kita tahu saya sendiri sebagai orang tua, ibu dari 3 orang putri itu kita kesabarannya kadang setipis tisu Kak Seto. Terus bagaimana sebenarnya cara tepat nih menghadapi anak-anak yang saat ini mempunyai imajinasinya sendiri? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, memang anak-anak penuh dengan imajinasi, dan imajinasi adalah salah satu sisi dari kreativitas ya. Jadi anak-anak kreatif, sehingga kalau berbenturan anak kreatif mungkin akan membuat kita juga menjadi luka hati, menjadi mungkin tersinggung dan sebagainya. Maka intinya adalah mencoba tetap menjalin komunikasi yang efektif. Artinya sediakan waktu, lembagakan komunikasi ini. Sediakan waktu, misalnya akhir minggu ada tempat, ada saat untuk berkomunikasi. Kita sebut ngobras, misalnya ngobrol bareng asik, atau rapat keluarga, atau sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah, begitu. Jadi dengan mendengar suara anak berdiskusi, sehingga dengan demikian prinsipnya jangan mimpi punya anak penurut. Kita akan frustrasi. Tapi mimpi punya anak yang bisa bekerja sama. Jadi dalam keluarga, dalam meletakkan aturan-aturan, disiplin keluarga dan sebagainya, bukan salah satu sisi saja. Orang tua main perintah, instruksi, komando dan sebagainya, tidak, tapi juga diskusi. Jadi mendengar juga suara anak, bersama-sama memecahkan masalah, menyusun aturan bersama, dan akhirnya menyepakati aturan itu bersama-sama.
Iya, tadi Kak Seto sudah menjelaskan bagaimana mungkin kita bekerja sama kreatif juga dalam mendidik anak dan juga tadi ada meluangkan waktu untuk anak. Seperti yang kita ketahui, orang tua saat ini kan lebih banyak sibuk sehingga makan bersama itu sangat jarang terjadi. Sementara tadi Kak Seto bilang kita harus ada ngobrol seperti apa rapat besar atau rapat MPR yang kita istilahkan sendiri di keluarga kita. Nah, kalau itu tidak terjadi, kasus lain, kalau kita ngobrol sambil mengantarkan anak sekolah, itu ngobrol di perjalanan, apakah itu juga efektif atau seperti apa? Atau kalau akhir pekan kita nge-mall nih bareng atau ada quality time bersama anak, mungkin menurut Kak Seto itu masih boleh dilakukan karena tiap hari kita tidak bisa berkumpul. Seperti apa Kak Seto? Iya, justru itu yang merupakan salah satu kunci pemecahan masalah terhadap tidak komunikatifnya antara orang tua dengan anak. Karena tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Nah, kalau ada kata misalnya orang tua sibuk, saya sibuk nggak ada waktu buat anak. Kalau tidak ada waktu buat anak, kenapa punya anak? Gitu. Punya anak harus ada waktu untuk anak, termasuk komunikasi, karena ini menyusun komitmen bersama sehingga menghindarkan adanya kesalahpahaman, konflik-konflik kecil yang kadang-kadang bisa menimbulkan suatu perpecahan dalam keluarga, akhirnya perceraian dan sebagainya. Jadi intinya adalah mohon disediakan waktu dan tempat secara teratur, secara konsisten untuk berkomunikasi, untuk menyamakan persepsi, begitu. Oke, berarti harus ada aturan-aturan yang jelas tanpa ada bentakan, tanpa ada diktator ya. Kita harus kerjasama dan harus seperti sahabat ya Kak Seto. Oke, terlepas dari itu, saat ini juga saya punya pertanyaan pada Kak Seto nih. Gadget. Nah, walaupun kita di meja makan, walaupun kita perjalanan sekolah diantar nih anak, tapi tidak lepas dari gadget. Mungkin bagaimana nih kita selain tadi menerapkan aturan, apakah bagaimana kita menginformasikan kepada anak, ini loh saatnya kita ngobrol deh, lepas dulu gadgetnya. Mungkin seperti apa Kak Seto? Nah, itu termasuk aturan yang kita bisa bicarakan bersama, pecahkan bersama pada saat tadi rapat keluarga. Jadi apa saja misalnya mengenai bangun tidur, mengenai makan, mengenai pergi ke sekolah, atau jenis sekolah yang dipilih kalau sudah remaja, atau penggunaan gadget dan sebagainya. Itu dibicarakan dari hati ke hati. Sehingga ada komitmen, ada aturan, nah termasuk kalau ada pelanggaran apa sanksinya misalnya. Jadi itu dibicarakan sehingga anak merasa bahwa semua aturan itu termasuk dia yang membuat sehingga akan lebih mudah diikuti daripada sekedar dari satu sisi sekedar perintah atau instruksi dari orang tua belaka. Nah, kemudian juga gadget kan sekedar alat seperti gunting atau pisau. Anak boleh pakai pisau, boleh, tapi untuk apa? Untuk membuat hasta karya, prakarya dan sebagainya. Tapi kalau untuk memotong baju adik, merusak baju adik, untuk menusuk temannya, ya itu nggak boleh. Jadi alat digunakan sesuai dengan apa penggunaannya, dan pada saat tidak digunakan ya disimpan. Pada saat kita harus ngobrol dengan orang tua, pada saat kita makan, pada saat apapun juga belajar, ya disimpan misalnya. Jadi anak cerdas menggunakan gadget, dan mungkin juga bisa dibuat dongeng, cerita kalau anak masih kecil, atau bikin lagu. Misalnya gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, akhirnya anak juga terbawa menggunakan gadget secara cerdas. Oke, komunikasi adalah kunci utama. Terakhir nih Kak Seto, mungkin ada saran dan himbauan kepada ibu-ibu di rumah dan ibu-ibu di Bali khususnya di Indonesia pada umumnya untuk menciptakan generasi yang hebat, anak Indonesia yang hebat. Seperti apa? Kak Seto silakan. Ya, mungkin saya tutup ini semua dengan sebuah lagu sederhana. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya dengan senyuman. Mana senyumnya ibu-ibu? Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Kunci utama, didiklah putra-putri Anda dengan kekuatan cinta. Oke, sekali lagi dong Kak Seto. Gimana? Ajarin saya. Mari mendidik anak dengan
kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Berarti kuncinya adalah cinta. Terima kasih Kak Seto atas informasinya kepada ibu-ibu pagi ini. Di rumah benar-benar bermanfaat. Semoga nanti ibu-ibu di rumah bisa menerapkan bagaimana pendidikan yang tepat untuk anak. Terima kasih Kak Seto di tengah kesibukannya. Terima kasih. Ya, saudara, demikian tadi perbincangan saya, walaupun cukup singkat tapi bermanfaat. Khususnya sendiri kita sebagai orang tua harus berkomunikasi dan dapat bekerja dengan anak sehingga bisa menciptakan generasi muda yang hebat, anak bangsa yang hebat. Desi Indah Lestari, Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali.